69,5 ditambah 4. Kenapa 4? Karena 5, kena 5 jadi mati, dia kena 4. Jadi hasilnya 69,5 tambah 4 sama dengan 73,5. Saya harap teman-teman untuk modus bisa memahaminya. Kita langsung next ke median. Median atau titik tengah adalah datum yang terletak di tengah ketika semua datum diurutkan nilainya. Oke, lanjut ini median data tunggal itu dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Dan juga median itu sebenarnya dibagi menjadi dua, data tunggal dan data berkelompok. Tapi data tunggal ini ada cabangnya lagi, yakni data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Lanjut ke, ini tadi rumusnya ya teman-teman. Ini rumus data tunggal ganjil, data tunggal genap, dan juga data berkelompok. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi, sini kita dapat mengerjakan contoh soal data tunggal genap dari median. Yaitu seperti ini. Penyelesaiannya itu untuk ini kita gampang saja. Awalnya kita urutkan terlebih dahulu. Yaitu sesuai frekuensinya. Jadi 30 disebut 4 kali, 35 disebut 3 kali, 40 disebut 8 kali, dan begitu seterusnya. Jadi contohnya 30, 30, 30, 30 sampai 4 kali, 35, 35, 35 sampai 3 kali, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 sampai 8 kali, dan begitu seterusnya. Jadi, kita dapat menggunakan contohnya yaitu seperti berikut, yakni ini ya, banyak minuman jelly botol frekuensinya 4, jadi datum 1 sampai datum 4, kemudian dilanjutkan, karena ini 4 ya, karena ini 4 frekuensinya, jadi datum 1 sampai datum 4. Jadi ini karena ini frekuensinya 3, jadi ini datum 5 sampai datum 7. Jadi dari 4 ke tambah 3 jadi 7. Kemudian datum 7 karena 8 kita tinggal tambahin aja, jadi dari datum 8 sampai datum 15. Kemudian kita tambah lagi datum 15 ditambah datum 8 menjadi datum 23, datum 23 tambah 5 hasilnya datum 28. Jadi begitu datum 1 sampai datum 4, datum 5 sampai datum 7, datum 8 sampai datum 15, datum 16 sampai datum 23, datum 24 sampai datum 28. Jadi, karena datum akhirnya itu adalah bilangan genap, jadi ini disebut sebagai data median data tunggal genap. Jadi kita bisa menyelesaikannya menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini ya teman-teman. Lanjut saja, langsung saja kita ke contoh soalnya, penyelesaiannya, yaitu ME atau median sama dengan setengah XN per 2 tambah XN plus 2 per 2. Jadi langsung saja, yaitu setengah, ini kan X terakhir itu kan X28, jadi X28 dibagi 2 menjadi X14. Ini X28 ditambah 2 sama dengan 30, 30 dibagi 2 menjadi 15. Jadi setengah sama dengan dikali 40 ditambah 40 menjadi 40. Jadi substitusikan N sama dengan 28 ya. Ini tadi. Kemudian substitusikan X14 sama dengan 40 dan
X15 sama dengan 40. Jadi, median dari data tersebut adalah 40 botol. Oke, lanjut. Kita akan menyelesaikan median data berkelompok. Ya, seperti sini ada soalnya. Kita perhatikan ya teman-teman. Dalam pengukuran tekanan darah dikenal istilah sistole dan diastole. Tekanan darah sistolik atau sistole adalah tekanan darah pada waktu jantung mengucup, sedangkan tekanan darah diastolik atau diastole adalah tekanan darah pada saat jantung mengendur kembali. Jadi, apabila tekanan darah seseorang 120/90 mmHg, artinya tekanan darah sistole sama dengan 120 mmHg dan diastole 90 mmHg. Berikut adalah hasil pengukuran tekanan darah sistole dari sejumlah orang yang akan melakukan vaksinasi COVID-19. Sebanyak 50% responden tekanan darahnya di bawah X mmHg, sedangkan 50% sisanya di atas X mmHg. Berapa nilai X? Oke, langsung saja. Ini soalnya. X adalah batasan 50% kelompok bawah dan 50% kelompok atas. Maka X adalah median atau titik tengah. Titik tengah dari antara ini, inilah median atau titik tengahnya, karena dia berada di antara kelompok bawah, dan juga kelompok atas. Jadi banyak data dari N adalah 200. Nih, kita jumlahkan ini. Banyak datanya ada 200. Kemudian, setengah N sama dengan setengah atau 200 sama dengan 100. Kenapa setengah? Setengah N itu, jadi kan N-nya 200. Jadi setengah N dikali 200. Jadi 2 kena 200, jadi coret jadi 100. Jadi hasilnya 100. Kemudian, pada kelas 120 kurang 129 itu kan 50. Jadi, TB-nya yakni 119,5. Terus, frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 5, 10, dan 70. Kita tambahkan. Kenapa kita mengambil ini? Karena yang dibutuhkan adalah FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi TB itu tepi bawah kelas median ya. Jadi FK-nya itu atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median yakni 5 tambah 10 tambah 70 sama dengan 85. FME-nya atau frekuensi kelas median itu nih, frekuensi kelas mediannya yaitu 50, kemudian P atau panjang kelas yaitu 129,5 dikurang 119,5. Jadi ini dikurangkan menghasilkan 10. Sehingga median sama dengan tepi bawah kelas median buka kurung 1/2N kurang FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median dikali P per frekuensi kelas median. Itu sama dengan TB-nya tadi 119,5 ditambah 1/2N-nya tadi yang kita hasilkan adalah jadi dari 1/2 dikali 200, N-nya kan 200, jadi menghasilkan 100. Jadi 1/2N itu ada 100, FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu 85 setelah kita jumlahkan, per 50 yakni FME atau frekuensi kelas media dikali P yakni 10 per 50. Jadi 119,5 ditambah 15 per 50. Kenapa 15? Karena 100 dikurang 85 sama dengan
15 per 50 dikali 10. Menghasilkan ini kita tinggal kalikan saja 50 kita bagikan saja 50 dibagi 10 yakni 5. Jadi 15 per 5 sama dengan 3. Jadi 119,5 tambah 3 sama dengan 122,5. Jadi nilai X yang kita butuhkan tadi yakni 122,5. Oke, kesimpulannya kita dapat tentukan yaitu min ditentukan dengan cara menjumlahkan seluruh data dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Modus yaitu datum yang paling sering muncul. Kuartil atau median ditentukan dengan memartisi data menjadi 4 bagian yang sama. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.